Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah bukan karena kehebatan kita Bapak Saudara, tetapi karena kasih setia Tuhan. Dia yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Jiwa roh kita juga Bapak Saudara membutuhkan makanan yang daripada Sang Pemberi sumber kehidupan. Sebab hanya Dia yang dapat memberikan kita kekuatan yang baru, bagaikan rusa yang rindu aliran sungai yang daripada Tuhan. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Mari katakan seperti rusa rindu sungai. Rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari dari awal kita katakan dengan segenap hati kita, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan menunggu Kau. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang
pengakuan yang paling tulus yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti tentang isi hatiku. Seperti pemazmur berkata, demikian juga kami memperkatakannya pada hari ini Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami ketenangan, Engkau memelihara kehidupan kami dari hari ke hari sampai hari ini. Kalau kami masih ada tempat berteduh yang baik, masih ada keluarga sanak saudara yang mengasihi, masih ada rezeki yang Engkau sediakan untuk kami makan, demikian juga kesehatan yang Engkau berikan. Kami percaya ini semua adalah karena anugerah-Mu, karena Engkau memberikan kami kekuatan, karena Engkau yang menjagai kami ketika kami berbisnis ataupun berdagang, Engkau yang menjagai kami ketika kami di perjalanan. Dan hari ini, pada hari Sabat, Engkau sendiri yang berkata untuk kami berkumpul di rumah-Mu, dan Engkau akan turun bersama-sama dengan dalam suatu ibadah untuk memberkati kami setiap umat-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab segala janji berkat pertolongan serta kesembuhan dimulai dari rumah-Mu. Ketika kami datang kepadamu dalam suatu ucapan syukur seperti hari ini, dan biar kiranya segala sembah dan puji kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami membalas segala kebaikan dan kebajikan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman itu yang akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi kepada kami, karena Engkau yang tahu keadaan kami. Mungkin kami datang dengan banyak permasalahan, mungkin kami datang dengan banyak permohonan, sekalipun itu sukar, sekalipun itu tidak mungkin bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mungkin, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, inilah saat-Mu untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, dan saudara juga yang setia mengikuti ibadah melalui media medsos, saya juga mengucapkan selamat beribadah. Pada hari ini, pada hari Sabat, hari yang sangat diberkati, hari yang dimana kita sangat bersuka cita, ya setelah 6 hari kita bekerja, banyak yang kita lakukan, berbagai-bagai rutinitas yang melelahkan, tetapi ketika kita dalam suatu ibadah, kita bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sukacita. Kita ada bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalaupun kita sukses bukan karena kita pandai, tapi Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang memberkati kita. Atau permasalahan-permasalahan yang berat yang belum selesaikah, tetapi hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Masalah boleh datang, makin banyak masalah, enggak jadi sesuatu yang merisaukan, karena Tuhan juga tidak akan berhenti untuk membantu dan menyelesaikan kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak berkat, karena semakin kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih imun, semakin terlatih. Halo, oke. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan bagaimana kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Yesus pada Jumat Agung. Lalu pada hari ketiga, Yesus telah bangkit karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia.
demi kebaikan, demi menyelamatkan, demi ngurusin urusan kita. Oke, langsung ya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kisah di mana Kleopas dan temannya berjalan mau pulang kampung, kembali ke rumahnya, yaitu di suatu tempat yang bernama Emmaus, jaraknya kira-kira 8 mil. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang asing yang bertanya, begitu bukan? Kita sudah tahu ya kisahnya ya. Ini hanya mereview saja, mengulangi, menghangatkan kembali. Lalu orang itu bertanya kan, "Kamu lagi bicara-bicara soal apa sih?" Gitu ya. Halo. Lalu salah seorang yang bernama Kleopas itu menoleh gitu ya, dengan wajah cemberut campur sedih, lalu bilang, "Rupanya kamu ini satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang gak tahu apa yang terjadi saat ini." Begitu kata firman Tuhan bunyinya. Lalu mereka terus berjalan, lalu bahkan orang asing ini banyak bercerita tentang firman, banyak bercerita mungkin juga tentang apa yang diajarkan, banyak cerita tentang mujizat. Sementara dua orang ini kan dikatakan putus asa begitu ya. Iya, dia itu sangat diurapi, dia seorang nabi yang dalam perkataan maupun perbuatannya Allah sangat berkenan sama dia. Banyak mujizat, banyak macam-macam terjadi. Tetapi katanya begitu ya, dan seterusnya, lalu dia disalibkan. Padahal kami awalnya ingin dan berharap-harap agar dia itu seorang nabi yang juga akan membebaskan kami yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya, menurut sejarah. Jadi seperti itu. Jadi rupanya kekecewaan itu timbul karena harapan yang pupus, karena suatu cita-cita yang tidak kesampaian. Lalu mereka, ya wis lah, kalau begitu kita pulang saja, kita balik, toh juga sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi orang asing yang di sebelahnya ini terus berbicara, dan kita tahu ya bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Jadi si Kleopas bilang, "Aduh, terlalu. Masa kamu ini satu-satunya orang yang nggak tahu berita yang lagi viral itu loh." Gitu ya, gitu kan. Masa kamu nggak tahu sih? Itu lagi viral itu. Kamu ini terlalu, masa nggak harus tahu dong, gitu ya. Dan lalu setelah dicerita dan seterusnya, dan kita tahu, lalu mereka dicelikan matanya dan mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi perkataan yang berkata, "Jadi kamu tidak tahu," gitu ya. Jadi kamu orang asing yang tidak tahu, rupanya kamu satu-satunya, gitu ya. Kita akan garis bawahi. Jadi banyak orang yang tidak tahu gitu permasalahan yang terjadi. Banyak orang yang tidak mengerti gitu, atau apakah terlalu sibuk atau enggak paham, enggak nalar gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kamu satu-satunya orang yang enggak tahu. Oke? Hal pertama, banyak orang tidak tahu tentang tujuan hidupnya. Jadi kamu enggak tahu apa arti hidupmu? Ya udah begitu aja.
Kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang, aku di Efesus berjuang, binatang buas aku lawan. Karena aku ini ingin hidup, dan hidup itu ada tujuannya. Kalau aku hidup tidak ada tujuannya, akan berkata, mari kita makan, mari kita minum, kan besok juga kita mati. Begitu bukan? Nah, jangan sampai ada yang bertanya, kamu nggak tahu tujuan hidupmu, sebab kamu bilang ya udah pokoknya hidup cuma satu kali, jadi kita lakukan apa yang kita suka, lakukan aja ya apa yang kita senang, apa yang kita kerja, ya mau pesta-pesta, mau makan-makan, sampai puas-puasin deh. Nanti saatnya kita juga kan mati, ya, habis mati gimana? Ya udah tutup buku lah. Terus gimana? Ya dikubur apa dengan cara yang lain gitu. Terus diingat, teman-temanmu ingatnya ya paling 3 hari, 4 hari, seminggu udah lupa. Saudara-saudaramu agak lamaan kali ya, agak lamaan sebulan. Istrimu atau suamimu, sedih. Agak panjang lah setahun, tapi tetap saja udah tutup buku, selesai. Jangan sampai ada orang berkata seperti Kleopas berkata, engkau tidak tahu apa tujuan hidupmu, engkau tidak tahu apa yang sedang viral. Nah, kalau ada yang tidak tahu tujuan hidup, bahwa hidup itu cuman hidup hari ini, kalau mati ya sudah selesai, tutup buku, jadi bersenang-senanglah. Ternyata enggak begitu. Kita baca ya satu ayat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ternyata tidak sesederhana itu. Udah akulah aku, selesai, udah selesai. Oh, enggak begitu. Firman Tuhan berkata, setiap orang, siapapun dia, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Isa binti Maryam akan menjadi hakim di hari kiamat, nggak peduli siapapun. Jadi apa yang harus kita buat, apa yang akan kita buat, dan apa yang sudah kita buat, itu harus ada pertanggunggan jawabannya di hari penghakiman Kristus. Jadi jangan sampai kita itu termasuk yang ditanya sama Kleopas, kau nggak tahu tujuan hidupmu? Betul, selama di dunia engkau harus, kalau engkau sebagai suami, engkau harus menafkahi keluargamu, istrimu, anak-anakmu yang kau kasihi, ya toh? Kau bekerja keras, betul, itu adalah wujud tanggung jawabmu. Dan kau bawa rezekimu, dan mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang menghargai engkau. Tapi juga ada tujuan lain, di mana apa yang kita buat itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Bersyukurlah kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus, dan kita
diselamatkan, artinya mendapat anugerah baik kita di dalam dunia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tetaplah kuat, pertahankan imanmu. Jadi jangan sampai perkataan Kleopas itu betul-betul mengusik kita. Apakah engkau tidak tahu tentang tujuan hidupmu? Yang kedua, apakah engkau tidak tahu tentang tujuan hidupmu? Ada orang-orang yang bodoh walaupun diberkati. Contohnya di sini ya, saya ambil contoh. Jadi orang kaya tapi bodoh yang tidak tahu tujuan hidupnya. Kita baca ya. Lukas pasal 12 mulai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua, ada orang yang nggak tahu, walaupun dia sudah diberkati, walaupun dia dipercayakan banyak hal, tapi pada akhirnya dia tidak tahu, dia lupa. Ya, dia sudah bekerja keras dan dikatakan hasil yang berlimpah-limpah, lumbung diperbesar, penyimpanan diperbanyak, masih nggak muat juga, diperbesar lagi, masih dibeliin barang-barang macam-macam, dan pada akhirnya dia bilang, hai jiwaku, udah mapan nih, hai jiwaku, udah makmur, beda dengan dulu waktu aku memulai sesuatu, modal dengkul misalnya. Jadi sekarang semuanya sudah berlimpah-limpah, kekayaanku, barang-barang banyak, dimakan pun bertahun-tahun, sampai berapa keturunan ya? 7 keturunan istilahnya gitu, enggak bakalan habis. Terus ngapain nih? Sekarang waktunya aku bersenang-senang, waktunya aku tidur-tidur bersantai-santai, gitu kan ya ceritanya ya. Lalu firman Tuhan datang, hai engkau orang bodoh, kalau malam ini jiwamu diambil, ternyata yang kau simpan, yang kau kumpulin tidak berarti apa-apa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tapi jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh sukses, bukan berarti kita nggak boleh nggak boleh sugih, kaya, bukan begitu. Kalau engkau dipercayakan Tuhan, kalau Tuhan memberkatimu, mempercayakan engkau banyak, apa salahnya toh? Tetapi jadilah engkau, istilahnya ya, orang kaya yang bijaksana, orang kaya yang pinter, yang tahu persis bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan untuk bisa kita nikmati, dan tentunya ada rencana Tuhan juga, bukan cuma diberkati, juga jadi berkat. Tapi hal lain adalah bahwa itu semua tidak merupakan jalan untuk kepada kehidupan yang kekal. Ada hal lain yang harus dimengerti,
Jangan sampai seperti Kleopas berkata, apakah engkau orang yang diberkati tapi tidak tahu tujuan hidupmu? Tentunya kita bukan seperti itu ya. Kalau saatnya Tuhan memberkati, Tuhan mendengar doamu, saatnya anakmu, mungkin cucumu diberkati, engkau sudah cukup memberikan firman supaya dia tahu, supaya dia paham. Jangan sampai lupa seperti contoh ini tadi ya, seperti itu. Jadi hal kedua, ada orang yang tidak mengerti juga tentang hidupnya. Dia bilang kita senang-senang, kita tidur-tidur, semua udah siap, harta dan lain-lain untuk bertahun-tahun, ternyata itu tidak mempengaruhi untuk kehidupan. Sebab ayat yang ke-15 bunyinya begini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, kata Yesus ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kaya itu boleh, diberkati itu baik, tapi jangan sampai itu semua membuat kita lupa, membuat kita menjadi tamak, artinya melebihi cinta kita kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua, jadilah bijaksana. Kalau Tuhan memberkati engkau, jadilah orang yang punya hikmat ya. Jangan sampai Kleopas bilang, apakah kamu satu-satunya orang yang gak mengerti tentang tujuan hidupmu? Jadi Tuhan masih terus bekerja. Dia sedang mempersiapkan kita. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, mungkin kita belum paham, mungkin kita tidak mengerti, tetapi kita percaya Dia bagaikan seorang bapa yang peduli, yang mengasihi anaknya, dan tidak akan membuat rencana yang jahat. Justru semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita lanjutkan lagi yang terakhir ya. Yang terakhir, adakah engkau satu-satunya orang yang tidak mengerti tadi tentang arti hidup kehidupan, tidak mengerti ketika Tuhan berkati? Dan apakah engkau juga orang satu-satunya orang yang tidak mengerti bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya itu adalah menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat mengasihimu? Kita baca satu ayat. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus yang Dia sudah katakan adalah satu bukti bahwa Dia mengasihimu? Ibu-ibu yang datang ke kubur lupa bahwa Yesus berkata waktu di Galilea, dan malaikat juga ingat. Apa kamu nggak ingat? Apa kamu tidak tahu? Apa kamu lupa? Bukankah Ia sudah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan, mati,
pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu adalah serangkaian peristiwa besar, peristiwa penyelamatan. Apakah kamu tidak tahu? Bapak Ibu, saudara-saudara, sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak tahu, tidak ngerasa, tidak paham bahwa ada yang mengasihi dia. Sementara dia begitu sulit, sementara dia itu berjalan seolah-olah sendiri, dia berusaha, dia mengais-ngais rezeki, dia pulang dengan susah payah, dia pulang dengan cemberut, marah di rumahnya. Keadaan di luar ditumpahkan sampai ke rumahnya, yang seharusnya rumah itu adalah tempat pernaungan, artinya tempat surga dunia bagi keluarga kecil itu. Enggak tahu, dikerjakan sendiri, dilakukan sendiri, berusaha sendiri. Dia tidak paham selama ini bahwa sesungguhnya Yesus Allah sudah merencanakan sesuatu bagi dia supaya hidup jadi sejahtera, hidup sukacita, hidup berkemenangan. Dia tidak tahu. Seperti seorang bapak kepada anaknya, tentu seberat apapun bapak itu, dia akan berusaha untuk menjadi anaknya itu bahagia. Dia berusaha supaya anaknya itu menjadi ringan dalam mengerjakannya. Dia akan bantuin dengan apa yang ia bisa. Itu adalah bapak dunia ini, apalagi bapak yang di surga. Jadi kalau anak tidak paham, tidak mengerti, tidak merasa, itu bukan salah bapak. Ya, banyak hal, mungkin hubungan yang jauh, mungkin hubungan yang terputus, atau mungkin juga tidak pernah memahami hati bapak, tidak pernah memahami rencana bapak kepada anaknya. Jadi akhirnya dia berjalan sendiri, dia lakukan sendiri, begitu berat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia tidak pernah menjanjikan hal yang mudah. Enggak pernah ada berita-berita yang baik, enggak pernah berita-berita yang mendatangkan kelegaan, yang mendatangkan sukacita. Berita-berita dunia adalah berita kesukaran, berita yang mencemaskan, berita yang bikin mengkhawatirkan. Ketika kita terjun pun sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, sudah banyak statement-statement yang seakan-akan itu membuat kita menjadi begitu berat untuk melangkah. Itulah dunia. Tetapi ada Allah yang bersama dengan kita. Firman Tuhan, Injil adalah kabar baik. Hati Yesus dituang di situ. Dia mau sampaikan bahwa berita baik, ada pengharapan, ada pertolongan, ada kelegaan. Dan sangat disayangkan kalau kita tidak mengerti tentang serangkaian peristiwa yang tujuannya adalah demi kebaikan kita. Engkau terima ataupun engkau tidak terima, engkau sadar ataupun engkau tidak sadar, itu adalah pilihan yang harus engkau lakukan. Ketika engkau tidak menerima, ketika engkau cuek, atau sebaliknya engkau membuka diri, engkau mulai mengerti, engkau mulai belajar memahami apa artinya kebangkitan, atau engkau mulai merubah hidupmu, engkau merasakan bahwa kebangkitan itu juga adalah milikmu untuk bangkit. Jadi apapun yang engkau lakukan itu sama sekali tidak merubah tentang hati Bapa yang mengasihi. Jadi semuanya ada di tanganmu. Engkau tentukan, engkau pilihkan. Seperti firman Tuhan berkata, itu adalah pilihan. Engkau hidup atau engkau mati. Tapi pilihlah kehidupan supaya baik keadaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masih ada. Selama kita masih diberikan kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Dan ini adalah saatnya. Mulailah, tidak ada kata terlambat.
mulailah bangkitkan semangatmu bahwa engkau tidak sendiri, bahwa ada Allah bersama dengan engkau. Mungkin yang lalu kita salah jalan, mungkin rencana Allah sudah rusak karena kesalahan kita, tetapi firman Tuhan berkata, ia bagaikan seorang penjunan. Kalau sesuatu yang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, dia tidak buang. Kenapa? Karena dia mengasihi engkau. Lalu diolah kembali, diproses kembali, lalu direncanakan kembali, bahkan akan dibuat lebih baik dari sebelumnya, bahkan juga lebih mulia. Itulah yang namanya kasih. Itulah sebabnya Allah harus turun ke dalam dunia ini. Derajatnya harus turun menjadi derajatnya manusia. Bukan cuma jadi derajatnya manusia, tapi dia juga harus mengalami penyiksaan. Serangkaian itu, waktu Yesus bilang, ya Bapa, apakah cawan ini bisa berlalu daripadaku? Artinya Yesus dalam wujud manusia bertanya kepada Bapaknya, apa enggak ada cara lain agar aku bisa melakukannya? Dan rupanya cuma itu caranya, dan Yesus taat. Semuanya itu bukan untuk Allah, artinya bukan sesuatu untuk dirinya, tetapi untuk kita. Jadi keputusan kita, apa yang kita ambil, itu kita yang tentukan, karena Allah memberikan kita kebebasan. Jangan salah pilih, jangan gagal paham, tetapi firman Tuhan menuntun kita untuk kita jadi lebih baik, agar kita punya pengharapan. Enggak ada yang sukar buat Allah, karena dia itu adalah Allah. Allah enggak terpengaruh dengan krisis, Allah enggak terpengaruh dengan iklim panas ataupun hujan. Allah tidak terpengaruh dengan pimpinan-pimpinan, tapi dia berpengaruh dengan hati kita. Dia akan melakukannya bagi kita. Biar kiranya Tuhan memberkati kita, keluargamu, anak-anakmu, sampai cucu-cucunya-mu semua diberkati. Seperti Timotius, Winike, Louis, neneknya, semua diberkati. Karena kita ada dalam lingkaran kasih karunia, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan diingatkan kembali bagaimana Yesus mati buat kita, dan dikatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang di rumah dan dimanapun berada, baik yang di sini juga, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau peduli, bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi, dan Engkau buktikan bahwa Engkau berani mati berkorban buat kami. Dan keselamatan itu serta jaminan kehidupan kekal adalah di dalam tangan-Mu. Dan Engkau sendiri yang berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika mereka sakit maka disembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga anggur itu. Itulah yang menyegarkan jiwa kami, yang memberikan kami pengampunan. Engkau tidak pernah melihat lagi kami yang dulu, tapi Engkau melihat kami yang sekarang, yang diberkati oleh Engkau, yang mendapatkan sukacita. Engkau buat rencana yang baru, yang indah dalam kehidupan kami. Apa yang sukar, yang mustahil, itu menjadi mungkin karena Engkau adalah Allah. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan mereka, dan Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau menjadi peduli karena Engkau mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah Senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah sekali dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamah segenap hidupku dan Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu, kita semua sudah dapat ya. Kita pegang roti, saudara yang di rumah juga yang mengikuti ibadah melalui media online. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, tubuhku hancur supaya engkau sembuh. Jadi berdasarkan firman itu, kalau engkau sakit, engkau percaya, katakan, Tuhan Yesus, engkau menyembuhkan aku ketika aku makan roti ini, dan jadilah sembuh. Seperti Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu menyelamatkan engkau. Oke, kita pegang roti, tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan, dan ini adalah lambang darah Yesus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan dosa itu adalah maut, neraka. Tetapi darah Yesus itu menyucikan, dan itu membuat kita berhak untuk memperoleh kehidupan kekal. Garanti dari Yesus bahwa darahnya menghapuskan dosa kita. Demikian firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita berdoa pribadi-pribadi, mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dia yang selalu ada bersama dengan kita, baik waktu kita senang maupun waktu kita susah. Ketika kita sakit, Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Yes. Ya. Berbicaralah secara pribadi dalam doamu. Ya Tuhan, Kau dengar. Ya Tuhan, inilah kami. Dalam ucapan syukur, walaupun banyak persoalan yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kami kuat, tapi Engkau yang berikan kekuatan. Kau yang memelihara hidup kami. Yes. Seperti wanita itu Tuhan, itulah kami. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami sembah. Air mata kami tertumpah karena ucapan syukur. Karena Kau ajaib. Jama Roh Kudus, Kuriasi jama setiap kami. Ya Tuhan, Kau dengar. Cuma Engkau yang paling peduli. Dan hari ini Tuhan, di rumah-Mu, di tempat pijakan kaki-Mu, Kau jama, berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, buka jalan di mana tiada jalan. Kami sembah, kami sembah. Ya Tuhan, Kau kenal kami secara pribadi. Kau mengasihi. Ya Tuhan, yes. Tuhan mendengar doamu. Dia peduli terhadap Kau. Dia tidak akan tinggalkan. Dia yang berkata, mari kepadaku, kau yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan penuhi, Tuhan berikan kekuatan. Haleluya. Jadilah sebagaimana imanmu. Tuhan bersama dengan kau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berikan kekuatan agar aku percaya dan terus mempercayai seperti wanita itu.
seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan kembali seperti wanita itu Tuhan, itulah aku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir aku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya Tuhan, jadikan aku setia, jadikan aku menjadi kekasih-Mu, menjadi hamba-Mu yang dikasihi oleh Engkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin sakramen perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah hadir, bahkan Engkau mau tinggal di dalam hati kami, memberikan damai, memberikan sukacita. Engkau yang menjagai kami, yang memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, memberkati kami sampai kepada anak cucu kami yang terkemudian. Itulah janji berkat-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
cinta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun